Indonesia, ada banyak kerajaan-kerajaan yang mengawali sejarah Nusantara dengan latar belakang agama yang berbeda-beda. Salah satunya adalah Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya ini adalah sebuah kerajaan Buddha yang pernah berdiri di Nusantara, yang diperkirakan berdiri pada sekitar abad ke-7. Kerajaan Sriwijaya ini didirikan oleh Dapunta Hyang Srijayasana dan memiliki pusat pemerintahan yang diperkirakan berada di sekitar tepian Sungai Musi di Palembang, Sumatera Selatan. Pada masa berdirinya Kerajaan Sriwijaya, banyak sekali memberikan pengaruh di Nusantara. Ada beberapa bukti dari keberadaan Kerajaan Sriwijaya, yaitu dari peninggalannya yang berupa candi, hingga prasasti dan lainnya. Nama Sriwijaya diambil dari bahasa Sanskerta, yaitu berasal dari kata Sri yang artinya adalah cahaya, serta Wijaya yang memiliki arti kemenangan, sehingga arti dari nama kerajaan ini adalah kemenangan yang gemilang. Pada masa-masa kejayaannya, Kerajaan Sriwijaya mengontrol perdagangan jalur utama, yaitu Selat Malaka, serta daerah-daerah kekuasaannya yang meliputi Thailand Selatan, Kamboja, Sumatera, Semenanjung Malaya, hingga sebagian dari wilayah Jawa. Selain itu, kebesaran dari Kerajaan Sriwijaya juga dapat dilihat dari keberhasilan kerajaan tersebut pada beberapa bidang seperti politik, maritim, hingga ekonomi. Historiografi dari Kerajaan Sriwijaya didapatkan serta disusun dari dua macam sumber utama, yaitu catatan sejarah Tiongkok serta beberapa prasasti batu di Asia Tenggara yang telah ditemukan serta diterjemahkan. Masa-masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya. Menurut sumber sejarah dari Arab, Sriwijaya disebut dengan nama Sribusa. Pada tahun 955 Masehi, seorang musafir dan sejarawan Arab klasik yang bernama Al-Masudi menulis catatan tentang Sriwijaya. Dalam catatannya, dia menggambarkan Sriwijaya sebagai sebuah kerajaan besar yang kaya raya, dengan tentara yang sangat banyak. Dia juga menuliskan bahwa kapal yang tercepat pun dalam waktu 2 tahun tidak cukup untuk mengelilingi seluruh pulau wilayah Kerajaan Sriwijaya. Hasil bumi dari Kerajaan Sriwijaya meliputi dari kapur barus, kayu gaharu, cengkih, kayu cendana, pala, kapulaga, gambir, dan beberapa hasil bumi lainnya. Catatan lain menyebutkan bahwa Sriwijaya maju dalam bidang pertanian. Hal ini diketahui dari seorang ahli dari bangsa Persia bernama Abu Zaid Hasan yang mendapat informasi dari Sujaimana, seorang pedagang Arab. Abu Zaid menulis bahwa Kerajaan Zabaj, yaitu Sriwijaya atau Jawa, memiliki tanah yang cukup subur dan memiliki pengaruh yang luas sampai ke lautan. Kerajaan Sriwijaya ditandai sebagai kerajaan maritim. Mereka mengandalkan kekuatan armada lautnya dalam menguasai alur pelayaran, jalur perdagangan, menguasai dan membangun beberapa kawasan strategis sebagai pangkalan armadanya, untuk mengawasi, melindungi kapal-kapal dagang, mengumpulkan pajak, serta untuk menjaga wilayah kedaulatan dan kekuasaannya. Namun, Pangeran Balaputra Dewa menentang pemerintahan Pikatan dan Pramudawardhani di Jawa Tengah. Hubungan antara Balaputra dan Pramudawardhani diinterpretasikan secara berbeda oleh beberapa sejarawan. Teori yang lebih lama menurut Bos dan De Kasparis menyatakan bahwa Balaputra adalah anak dari Samaratungga, yang berarti dia adalah adik dari Pramudawardhani. Sejarawan dari generasi selanjutnya, seperti Muljana, di sisi lain, juga berpendapat bahwa Balaputra adalah anak dari Rakai Warak dan adik dari Samaratungga, yang berarti dia adalah paman dari Pramudawardhani. Secara jelasnya, tidak diketahui apakah Balaputra Dewa tergeser dari Jawa Tengah, atau karena kalah dalam perselisihan suksesi melawan Pikatan, atau dia sudah memerintah di Suwarnadwipat, Sumatera, sebelum perselisihan suksesi ini terjadi. Namun,
tampaknya Wangsa Sailendra akhirnya terpecah menjadi dua, yaitu Jawa Tengah yang dikuasai oleh Pikatan Pramodawardhani dan Palembang yang dikuasai oleh Balaputra Dewa. Beberapa sejarawan berpendapat bahwa Balaputra Dewa akhirnya menguasai cabang Sumatera dari Wangsa Sailendra dan berkuasa di ibu kota Sriwijaya di Palembang. Hal ini karena ibunda Balaputra Dewa, Dewi Taraf Permaisuri Raja Rakai Warak adalah putri dari Sriwijaya yang menjadikan Balaputra Dewa sebagai pewaris tahta Sriwijaya di Sumatera. Balaputra Dewa kemudian dinobatkan sebagai Maharaja Sriwijaya, dan dia mengklaim dirinya sebagai pewaris sah Wangsa Sailendra dari Jawa, seperti yang dicatat dalam Prasasti Nalada yang bertanggal 860. Pusat Kerajaan Sriwijaya. Pusat dari Kerajaan Sriwijaya ini masih banyak diperdebatkan hingga kini. Akan tetapi, ada pendapat yang cukup populer yang dikemukakan oleh Gekoedes di tahun 1918 bahwa pusat dari pemerintahan Kerajaan Sriwijaya berada di Palembang. Hingga saat ini, Palembang masih dianggap sebagai kota yang menjadi pusat pemerintahan Kerajaan Sriwijaya pada masa itu. Beberapa ahli lainnya menyimpulkan bahwa Sriwijaya dengan corak maritim memiliki kebiasaan untuk selalu berpindah-pindah pusat kekuasaannya. Pendapat tersebut muncul karena ada beberapa ahli yang menyimpulkan bahwa Kerajaan Sriwijaya memiliki pusat pemerintahan di Kedah, di Muara Takus, serta beberapa menyebutkan di kota Jambi. Keruntuhan dari Kerajaan Sriwijaya. Keruntuhan Kerajaan Sriwijaya disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah sebagai berikut. Faktor pertama dari keruntuhan Kerajaan Sriwijaya adalah karena setelah Raja Balaputra Dewa, tidak ada raja lain yang mampu memimpin dengan baik. Usai Raja Balaputra Dewa wafat pada tahun 835 Masehi, Kerajaan Sriwijaya hampir tidak menemukan sosok raja yang dinilai mampu memimpin kerajaan tersebut dengan bijaksana serta adil. Karena tidak ada pemimpin yang bijaksana dan baik ketika berkuasa, maka hal tersebut perlahan-lahan mulai meruntuhkan rasa kepercayaan pada masyarakat. Ditambah lagi adanya beberapa kejadian lain, seperti serangan dari kerajaan lain, dan juga terjadi pemberontakan yang membuat Kerajaan Sriwijaya semakin terpuruk. Letak kota Palembang yang jauh dari laut. Pusat Kerajaan Sriwijaya yang berada di Palembang menjadi salah satu faktor dari keruntuhan kerajaan ini. Sebab, ada proses pengendapan lumpur yang terjadi di sekitar muara Sungai Musi, sehingga menyebabkan proses pendangkalan dasar sungai semakin cepat. Sungai Musi yang menjadi dangkal, sehingga menyebabkan kapal dagang yang beraktivitas tak lagi dapat singgah untuk melakukan transaksi maupun kegiatan perdagangan yang berlangsung di pusat kota. Berkurangnya aktivitas perdagangan, seperti yang dijelaskan sebelumnya, karena Sungai Musi lebih cepat dangkal, maka berkuranglah aktivitas kapal dagang yang membuat perekonomian dari kerajaan menurun, serta membuat kesejahteraan masyarakat semakin terpuruk. Hal ini tentu saja mempengaruhi hampir seluruh sektor dari kerajaan. Selain itu, pusat Kerajaan Sriwijaya yang jauh dari posisi laut membuat daerah tersebut menjadi tidak strategis lagi. Maka akibatnya, kapal dagang pun menjadi tidak tertarik untuk singgah di kerajaan tersebut. Hal ini tentunya sangat berdampak pada keruntuhan Kerajaan Sriwijaya. Karena kegiatan berkurang dan pendapatan kerajaan berkurang dan hasil pajak pun semakin menurun. Sektor militer yang melemah. Lemahnya sektor militer dari Kerajaan Sriwijaya disebabkan oleh adanya konflik internal yang ada dalam kerajaan. Melemahnya kekuatan militer membuat banyak wilayah dari kerajaan berhasil ditaklukkan oleh musuh dan satu persatu melepaskan diri. Melemahnya kekuatan militer kerajaan
juga membuat kerajaan lainnya berani untuk menyerang kerajaan Sriwijaya, dan akibatnya membuat kerajaan semakin melemah. Selain itu, kekuatan militer serta kontrol dari pemerintah sangat lemah, sehingga wilayah-wilayah yang dulunya merupakan bagian dari kerajaan Sriwijaya berpisah dan menjadi kerajaan sendiri. Salah satu kerajaan yang melepaskan diri dari kerajaan Sriwijaya adalah Jambi, Kelantan, Pahang, dan Sunda. Hal ini menyebabkan kondisi ekonomi kerajaan Sriwijaya menjadi semakin buruk, karena kerajaan-kerajaan tersebut biasanya memberikan setoran pajak. Setelah melepaskan diri, setoran pajak tersebut tidak didapatkan lagi oleh kerajaan Sriwijaya. Serangan dari kerajaan lain. Faktor berikutnya yang menyebabkan kerajaan Sriwijaya runtuh adalah dikarenakan adanya serangan dari kerajaan lain yang berada di sekitar kerajaan tersebut. Salah satu kerajaan yang menyerang adalah Kerajaan Medang pada tahun 992 Masehi. Puncak serangan dari kerajaan lain adalah pada tahun 1377 Masehi, yaitu ketika ada serangan serta pendudukan yang dilakukan oleh Kerajaan Majapahit atas seluruh wilayah dari Kerajaan Sriwijaya. Serangan tersebut dipimpin oleh Aditya Warman serta dilakukan atas perintah dari Gajah Mada sebagai suatu upaya untuk mewujudkan kesatuan dari Nusantara. Dalam sejarah kerajaan Indonesia, Kerajaan Majapahit merupakan salah satu kerajaan yang memiliki wilayah yang cukup luas. Di balik kisah keruntuhan serta kejayaan dari Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Sriwijaya memiliki beberapa peninggalan, dan ada beberapa peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya yang belum diketahui oleh banyak orang. Berikut adalah beberapa peninggalannya. 1. Prasasti Kedukan Bukit. Peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang pertama adalah berupa prasasti, yaitu Prasasti Kedukan Bukit. Prasasti ini ditemukan di sekitar tepian Sungai Batang, Kedukan Bukit di Kota Palembang. Pada prasasti peninggalan kerajaan, tertulis angka tahun yaitu pada 686 Masehi, yang ditulis dengan menggunakan huruf Pallawa, serta menggunakan bahasa Sanskerta. Dalam prasasti tersebut, berisi ungkapan tentang Dapunta Hyang yang menaiki sebuah perahu, serta mengisahkan tentang kemenangan dari Kerajaan Sriwijaya. 2. Prasasti Kota Kapur. Peninggalan kedua dari Kerajaan Sriwijaya adalah Prasasti Kota Kapur yang ditemukan di sekitar Pulau Bangkan, di sebelah barat, dan berisi mengenai kutukan bagi orang-orang yang berani melanggar perintah dari Raja Kerajaan Sriwijaya saat itu. 3. Prasasti Telaga Batu. Prasasti berikutnya adalah Prasasti Telaga Batu yang ditemukan di kolam Telaga Biru di Kecamatan Ilir Timur di Kota Palembang. Dalam prasasti tersebut berisi mengenai kutukan mengenai orang-orang jahat yang berada di sekitar wilayah Kerajaan Sriwijaya. 4. Prasasti Karang Berahi. Prasasti ini disebut sebagai Karang Berahi dikarenakan peninggalan Kerajaan Sriwijaya ini ditemukan di Desa Karang Berahi, Merangi di Jambi. Dalam prasasti tersebut berisi mengenai kutukan mengenai orang yang bersikap jahat serta tidak setia pada Raja Sriwijaya. 5. Prasasti Palas Pasemah. Peninggalan lain dari Kerajaan Sriwijaya adalah prasasti yang ditemukan di sekitar pinggir rawa Desa Palas Pasemah di Lampung Selatan. Dalam prasasti tersebut ditulis dengan menggunakan huruf Pallawa serta menggunakan bahasa Melayu kuno. Prasasti ini berisi mengenai kutukan pada orang-orang jahat yang tidak setia kepada Raja Sriwijaya. 6. Prasasti Talang Tuo. Dalam Prasasti Talang Tuo
berisi tentang doa dari Buddha Mahayana, serta kisah tentang pembangunan sebuah taman dari Srijaya sana. 7. Prasasti Hujung Langit. Prasasti ketujuh ditemukan di sekitar daerah desa Haur Kuning di Lampung. Di dalam prasasti tersebut, ada sebuah angka tahun yang menunjukkan tahun 997 Masehi. 8. Prasasti Ligor. Prasasti peninggalan kerajaan Sriwijaya berupa prasasti Ligor, ditemukan di sekitar wilayah Thailand, tepatnya di sebelah selatan. Dan prasasti tersebut ditemukan oleh seseorang bernama Nahon Sitamarat. Dalam prasasti Ligor tersebut, berisi tentang kisah dari seorang Raja Sriwijaya yang membangun sebuah Tisamaya Caitya untuk Kajara. 9. Prasasti Leiden. Seperti halnya prasasti peninggalan dari kerajaan Sriwijaya yang lainnya, prasasti Leiden juga ditulis dengan menggunakan bahasa Sanskerta pada lempengan tembaganya. Selain ditulis dengan menggunakan bahasa Sanskerta, prasasti tersebut juga ditulis dengan menggunakan bahasa Tamil yang menceritakan mengenai hubungan dinasti Kola dengan dinasti Shailendra dari kerajaan Sriwijaya. 10. Candi Muara Takus. Selain peninggalan yang berupa prasasti, ada pula peninggalan lain yang berupa candi. Salah satunya adalah Candi Muara Takus yang berada di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Candi Muara Takus memiliki corak Buddha yang khas dengan beberapa susunan stupa di atasnya. Di halaman candi, juga ada candi kecil dengan nama Candi Bungus, Candi Sulung, Stupa Mahligai, Stupa Palangka. Demikian penjelasan tentang sejarah dan peninggalan kerajaan Sriwijaya. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Salam legenda.